Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ke-26 di bulan Ramadan yang kita cintai ini, kita masih diberikan kesabaran, keistiqomahan untuk melanjutkan dan meningkatkan ibadah kita yang merupakan puncak daripada ibadah di bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir di bulan mubarakah ini. Karena semakin akhir daripada bulan Ramadan ini, semakin banyak juga orang-orang yang berguguran di dalam perjalanan ibadah kita. Semoga kita mampu tetap istiqomah hingga selesai daripada bulan Ramadan dan terus menjadi suplemen, menjadi nutrisi pada setiap ibadah yang telah kita jaga bersama di bulan ini, itu terus menjadi nafas kita, menjadi kekuatan kita, hingga kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina naqadat ghadlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti seorang perempuan, seorang penenun. Di pagi hari dia memintal benangnya dan di sore hari dia urai kembali. Itu ibarat permisalan yang dibuat oleh Allah kepada orang-orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala pada musim-musim tertentu, pada waktu-waktu tertentu, namun setelah itu semuanya menjadi bubar dan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat sebuah pertandingan, maka semakin mendekati garis finish, maka biasanya seorang petarung akan semakin meningkatkan kecepatan lajunya untuk mendapatkan finish. Hingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua merasakan adanya kelelahan, adanya keletihan di siang hari yang begitu panas, yang sudah mengantarkan kepada titik kelelahan yang sangat memuncak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan maghrib, dan di sanalah kerongkongan-kerongkongan kita menjadi basah dan pahala ditetapkan bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada fenomena kelemahan yang dialami oleh sebagian umat saat ini, di mana memilih beberapa tempat ibadah, tempat-tempat solat yang solatnya super kilat, super cepat, katanya ya supaya kita bisa cepat selesai solat. Sungguhnya jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah itu adalah sesuatu yang nikmat. Ibadah itu adalah sesuatu yang mendatangkan ketenangan. Ibadah itu mendatangkan kebahagiaan.
ketika seseorang itu menjalankan ibadah dengan tujuan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang tidak akan pernah kita raih di luar daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mengapa kita menjadi lelah berdiri, bahkan mungkin kecapean, tetapi sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jika kita berbicara tentang ibadah beliau dalam solatnya, Nabi pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna fis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dalam solat. Kenapa? Wa ju'ilat lis sholati qurratu ayunil li. Karena solat bagiku itu adalah menjadi penyejuk mataku, menjadi penenteran jiwaku. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bukan hanya sekedar menghadirkan diri kita lalu kemudian sudah merasa selesai ibadah kita, tetapi kita ingin mendapatkan sebuah nilai yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang mampu membentuk kita menjadi sosok, menjadi pribadi-pribadi yang lebih takwa setelah semua rangkaian ibadah itu kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hadiah terbesar bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, suatu kenikmatan yang hakiki berupa syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada kita. Di antaranya Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin." Allah dalam ayat ini mengingatkan, mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, bersegera di dalam menjemput surganya, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, namun ketahuilah bahwa surga itu adalah sesuatu yang mahal, tidak didapatkan dengan bersantai, tidak didapatkan dengan ibadah yang tidak maksimal. Barang Allah Subhanahu wa taala itu mahal, yaitu surga. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak rintangan, terlalu banyak ujian untuk mewujudkan itu semua. Namun ada beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk mendapatkan itu. Dan ini insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita sedikit, yaitu di dalam surah Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id." Surga itu didekatkan kepada orang-orang yang disebut dengan awwab. Surga itu didekatkan kepada mereka, tidak jauh dari mereka. Golongan yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala yaitu awwab. Golongan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, golongan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh dalam sebuah kesalahan. Dia tidak merasa nikmat dengan kesalahan-kesalahannya, tapi dia segera kembali dari kesalahan-kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Ya, Allah mengatakan ketika dia terjatuh dalam sebuah dosa atau dia terjatuh dalam kesalahan menzalimi diri-diri mereka, maka fastaghfiru lidzunubihim, maka bersegera dia bertaubat kepada Allah. Bulan Ramadan jemaah sekalian rahimakumullah,
salah satu kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Bahkan di setiap malamnya Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Ya. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Ahlus sunnah wal jamaah memahami bahwa di setiap malam di bulan Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Inilah kebahagiaan yang hakiki itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait dengan orang-orang yang seperti ini, Allah mengatakan, "Wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan yang hakiki, masa depan bagi seorang muslim yang paling hakiki itu bukan hanya dinilai dari capaian-capaian dunianya, bukan diukur dari banyaknya followernya, bukan diukur dari ketenaran yang dimilikinya, tetapi ukurannya kebahagiaan hakiki itu adalah ketika dia berhasil menginjakkan kakinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Itulah kebahagiaan hakiki itu. Lalu Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya, dan ketahuilah tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul gurur, kecuali kehidupan yang menipu, kehidupan sesaat yang banyak membuat orang terlena, bahkan terperosok dalam kebinasaan karena kenikmatan sesaat itu yang dia terlalu hayati. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah salah satu momentum terbaik untuk mentazkiyah diri kita, untuk mensucikan jiwa-jiwa kita adalah bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan lalu kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya sangat berat baginya untuk mendapatkan itu di luar daripada bulan Ramadan. Ya, termasuk 3 golongan orang-orang yang merugi, kata Nabi SAW, adalah orang yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang pertama, jemaah sekalian rahimakumullah, adalah golongan orang-orang yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-hafiz, golongan orang-orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, memahami akan halal haramnya, memahami tentang apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mendekatinya apalagi kemudian terjerembab ke dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan orang-orang yang senantiasa menjaga itu seperti seorang pengembala, karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembalakan ternaknya di perbatasan. Ketika dia lalai sedikit, maka ternaknya bisa merusak tanaman orang lain. Begitulah seorang muslim yang senantiasa berusaha untuk menjaga dirinya, dan ketika dia menjaga, maka faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka akan selamatlah agama dan kehormatannya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang khasyar rahman, orang-orang yang memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Orang yang senantiasa menghadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan, pada setiap kondisi. Ittaqillah, kata Allah Subhanahu wa taala, haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi baik dilihat oleh manusia maupun tidak, maka dia senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah, dan itulah yang menyebabkan ta'zimnya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilarang dan apa yang diperintahkannya. Sekali lagi jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita
menjadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai tazkiyatun nufus wa tathhirul qulub, menjadi bagian daripada usaha untuk mensucikan jiwa kita dan membersihkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, baik yang sifatnya fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan ruhiyah. Semoga Allah menjaga kita semua, memanjangkan umur kita semua, sehingga ketika bulan Ramadan datang kita pun masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah sekalian rahimakumullah, andaikan seseorang di dunia ini dibolehkan untuk berandai-andai, maka ya andai-andai yang paling baik bagi kita semua adalah ingin dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Sebagaimana andai-andai yang tidak akan pernah terjadi bagi orang yang sudah menjadi ahli kubur saat ini, dia hanya meminta kepada Allah sesaat saja, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas solihin. Dia akan kembali di bumi ini, dia akan hidup kembali dengan tujuan untuk bertemu dengan bulan Ramadan agar dia bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bagi kita masih hidup dan masih diberi kesempatan, masih tersisa beberapa hari di bulan Ramadan ini, mari kita menjadi orang-orang yang berlomba, dan berlombanya kita ini adalah untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, atas segala perhatiannya ucapkan syukran wa jazakumullah khairan, dan segala apa yang salah itu datangnya daripada kelemahan dan kekurangan kami pribadi, dan kepada Allah jualah senantiasa kita memohon ampunannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.